Minasan konnichiwa, selamat datang di kelas JWD Japanese with Tiara, kelas bahasa Jepang tanpa basa-basi. Hari ini adalah hari kedua kita belajar kanji, dan kalau teman-teman belum nonton video yang kemarin, dijamin pelajaran hari ini teman-teman nggak bisa paham. Jadi tolong ditonton dulu video yang kemarin sebelum kalian masuk ke video ini. Hari ini kita akan belajar kanji lanjutan dari video kemarin. Kemarin kita udah belajar sampai nomor 14 ya. Terus hari ini kita akan belajar 30 kanji baru lagi. Pertama, saya akan jelaskan satu persatu kanji-kanjinya sebanyak 30 kanji. Terus setelah semuanya selesai dijelasin, baru kita akan belajar cara menulisnya dengan lembar kerja yang saya sudah buat. Saya akan baca satu-satu dengan urutan onyomi dulu, baru kunyomi, baru saya sebut artinya, lalu contoh kosakatanya. Dan kalau misalnya ada pengecualian, nanti saya akan jelaskan juga. Kanji kita hari ini adalah nomor 15 sampai nomor 45. Oke, nomor 15. Sen, saki, setelah. Jadi misalnya, setelah gedung itu ada rumah saya. Ini kita bisa pakai saki. Contoh kosakatanya sensei, sengetsu, guru dan bulan lalu. 16. Se, artinya adalah mentah, makanan mentah, ikan mentah, atau siswa. Siswa ini maksudnya adalah seorang pelajar ya. Kosakatanya ada seito, artinya adalah murid. Terus ada tanjoubi, artinya adalah hari ulang tahun. Lalu gaku, artinya adalah belajar. Ini dipakai di gakuse dan gakko, pelajar dan sekolah. Nin atau jin atau hito, yang artinya adalah orang. Misalnya nihonjin, hito, orang Jepang, orang. Terus ada pengecualian untuk kanji ini. Apabila kanji ini dipasangkan dengan kanji besar, ini adalah kanji besar, ini dibacanya adalah otona, artinya adalah orang dewasa. Nomor 19, koku, kuni, artinya negara. Misalnya gaikoku, luar negeri, dan kuni, negara. Kuni wa doko desu ka? Negara kamu di mana? Saya dari Indonesia, watashi wa Indonesia jin desu. Nomor 20, otoko, artinya laki-laki. Kosakatanya ada otoko no hito, laki-laki, orang laki-laki. Terus otoko no ko, anak laki-laki. 21 kebalikannya, jo, onna, perempuan. Onna no hito, perempuan. Onna no ko, anak perempuan. Dan kanojo. Kanojo ini ada dua arti. Yang pertama adalah dia untuk perempuan. Yang kedua adalah kekasih untuk perempuan. Jadi misalnya saya cowok, terus saya bilang, kono hito wa watashi no kanojo desu. Orang ini adalah pacar saya atau kekasih saya. Terus, nomor 22, ko, anak-anak. Misalnya, kodomo, anak kecil. Lalu nomor 23, tomo, teman. Tomodachi, teman. 24, cici, artinya ayah. Dan contoh kosakatanya adalah cici. Nah, cici ini dipakai untuk ayah sendiri. Dan ketika kita mau panggil ayah orang lain, kita bilangnya otosang. Otosang. Oke? Sama seperti dengan haha atau ibu. Ketika kita mau berbicara tentang ibu orang lain, kita pakai okasang. Terus nomor 26, mei. Na, artinya adalah nama. Contohnya misalnya ada yume, artinya terkenal atau populer. Ini kata sifat na ya. Terus namae, nama. Anata no namae wa nan desu ka? Nama kamu siapa? Namae. 27, ta, artinya adalah sawah. Ini biasanya dipakai di nama orang Jepang. Tanaka-san, Yamada-san. Kadang-kadang kanji ta ini bisa berubah suara menjadi da. Ya, jadi ini tergantung dengan nama orang itu masing-masing. Terus nomor 28, sang, yama, artinya gunung. Misalnya Fuji-san, artinya adalah gunung Fuji. Kalau kanjinya tunggal, kita bacanya yama. 29, go, artinya adalah bahasa. Bisa juga kosakata. Misalnya ada Nihongo, Indonesia go, Eigo, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. 30, hong, artinya adalah buku. Terus kosakatanya contohnya ada Nihon, artinya adalah Jepang. Terus nomor 31, nani, nan,
artinya apa, misalnya nanji, jam berapa, nani, apa, dan nani go, bahasa apa. 32. Ji, waktu, jam. Misalnya kuji, jam 9. Terus ketika kanji waktu atau jam ini dipasangkan dengan kanji berhitung, ini artinya kanji berhitung nih yang kedua, ini dibacanya menjadi toke. Toke artinya adalah jam. Seperti jam dinding atau jam yang ada di meja. Terus 33, fung atau bung. Ini artinya menit, misalnya gofung, 5 menit. 30 分, 30 menit. Hambung, ini bukan setengah jam tapi setengah aja ya. Setengah, sebagian. 34, kang, aida atau ma, artinya adalah antara. Contohnya ada jikang, artinya jam, ishukan, artinya 1 minggu, e to bi no aida, di antara e dan b. Terus kono aida, belakangan ini, akhir-akhir ini, atau bisa juga belum lama ini. Maniau, keburu, ya, maniau. 35, hang, setengah, misalnya shichiji hang, jam 7 lewat 30 menit. Shichiji hang. Terus ada ichijikang hang, 1 jam setengah. Oke, nanti soal jam kita akan belajar lagi di pelajaran grammar berikutnya. 36, go, artinya adalah siang. Jam 12 siang ini disebut dengan go. Ya, misalnya di kosakata gogo, ini adalah PM, dari siang ke malam. Terus ada zen, mae, artinya adalah depan. Nah, tadi kan ada kanji siang ya, go. Kalau kita pasangkan dengan zen, jadi gozen. Sebelum jam 12 siang, berarti pagi. Oke, dari subuh sampai pagi. Atau AM. Terus ada mae, depan. Watashi no mae ni kabang ga arimasu. Oke, terus namae, nama. Nah, 38 kebalikannya. Go, ato, ushiro, belakang. Kalau dipasangkan dengan go menjadi gogo, artinya adalah PM karena setelah jam 12 siang. Terus ato de, nanti, ushiro, belakang. Terus nomor 39 kanji kong, ima, sekarang. Misalnya kongetsu, bulan ini, ima, sekarang. Nah, untuk kanji ima, ini ada beberapa pengecualian. Kalau misalnya digabungkan dengan kanji hi atau hari, dibacanya menjadi kyo, artinya hari ini. Kalau dipasangkan dengan kanji tahun, toshi, menjadi tahun ini, dibacanya kotoshi. Terus kalau ditambahkan dengan kanji pagi, ini dibacanya menjadi kesa, yang artinya adalah pagi ini. Oke, lalu nomor 40, shu, artinya adalah minggu. Nah, ini minggunya bukan minggu hari, tapi maksudnya adalah 1 minggu. Kosakatanya ada senshu, minggu lalu, terus ada raishu, minggu depan. Terus ini adalah kanji tahun. Nen, toshi, artinya adalah tahun. Misalnya ada ichinen, 1 tahun. Kyonen, tahun lalu. Kotoshi, tahun ini. Dainen, tahun depan. Hantoshi, setengah tahun. Terus nomor 42, ada kanji mai, artinya adalah setiap. Misalnya, maitoshi, setiap tahun. Maitsuki, setiap bulan. Mainichi, setiap hari. Lalu 43, skoshi atau sukunai. Ada 2 cara baca ya. Artinya adalah sedikit. Kalau skoshi, ini dipakai biasanya untuk hal yang bersifat positif. Tapi kalau sukunai, ini yang lebih bernuansa negatif. Jadi misalnya, okane ga sukunai. Uang saya sedikit. Ini hal negatif ya. Misalnya kita ditanya, sakit atau enggak, terus kita mau bilang cuma sedikit sakit. Kita bisa bilang skoshi itai desu. Jadi enggak terlalu sakit maksudnya. Oke, enggak bisa bilang sukunai itai desu. Itu enggak bisa. Skoshi itai desu. Oke, lalu nomor 44 artinya adalah oi. Dibacanya adalah oi, artinya adalah banyak. 45 ada sho, chisai. Artinya kecil, misalnya ada shogakko atau SD. Lalu ada chisai, kecil. Oke, jadi itu adalah kanji-kanji untuk hari ini.
Mungkin banyak ya kosakata-kosakata yang kita belum tahu cara pakainya, terus belum pernah teman-teman dengar, tapi nggak masalah. Di kelas N5 ini kita akan memakai semua kosakata-kosakata ini sampai teman-teman benar-benar tahu cara pemakaiannya dan memahami artinya. Jadi sekarang kita mau belajar cara menulis ke-30 kanji ini.
Oke, jadi itu adalah cara menulis kanji-kanji untuk hari ini. Jangan lupa latihan lagi dengan lembar kerja yang saya udah siapin. Dan sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Mata ne!